Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengertian limbah berbentuk bangun datar. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh dari limbah berbentuk bangun datar antara lain seperti daun, kertas, kain perca, dan juga plastik. Kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar. 1. Kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah, sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. 3. Kerajinan dari limbah plastik. Apakah di lingkunganmu banyak sampah plastik yang menumpuk? Kalian bingung untuk memanfaatkannya? Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. 4. Kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah anorganik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah, meskipun kertas mudah hancur jika terkena air. Namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambahkan kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin, politur, dapat juga dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyam, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung. 5. Kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca, karena selain murah juga desainnya unik. 6. Kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seseorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. 7. Kerajinan dari limbah sisik ikan. Sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, pada umumnya untuk kerajinan aksesori. Setiap ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. 8. Kerajinan dari pecah keramik. Pecah keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan.
Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar. Manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. 1. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya, adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar sebagai benda pakai. 2. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah dan berbentuk bangunan datar sebagai benda hias. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kalian berasal? Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang memiliki dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangunan datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangunan datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. 2. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangunan datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit, buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit, pete, sina, dan lain-lain. 3. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangunan datar yang didapat pada daerah ini seperti jerami padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, dan lain-lain. 4. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangunan datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Berbagai macam limbah berbentuk bangunan datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangunan datar secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin.